Adik-adik semua, Shalom, salam kasih Kristus. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Adik-adik harus jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Di rumah aja ya, jangan keluar. Sip. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu online kita. Kita naikkan pujian Yesus sahabatku. Bisa ya? Kita nyanyi bersama-sama. Kita naikkan pujian ini dengan hati sungguh-sungguh ya. Kita tutup mata, lipat tangan, siapkan hati kita. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita nyanyikan ini dari awal ya. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ikuti Kak Tata berdoa ya. Selamat sore Tuhan. Di sini kami mau memulai sekolah minggu online kami. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Tata mau ngajak adik-adik semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang tahu lagunya? Mata Tuhan melihat. Bisa ya? Kita nyanyi bersama-sama. Kita nyanyi dengan suara kencang, karena itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nyanyi bersama-sama ya. Buat yang baik, buat yang jahat.
oleh pujian tadi. Pujian tadi itu mengingatkan kita kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus berpikir dulu. Berpikir apakah itu tindakan baik ataukah tindakan buruk. Karena apa adik-adik? Kalau kita melakukan tindakan buruk, Tuhan melihat dari atas, dari surga. Mata Tuhan selalu mengawasi adik-adik di mana adik-adik berada. Jadi kita harus melakukan perbuatan baik. Kalau adik membuat perbuatan baik, pasti adik senang kan? Adik-adik senang karena punya banyak teman, banyak yang disayangi. Nah, Tuhan Yesus pun ikut senang kalau adik-adik berbuat yang baik. Nah, saatnya kita akan memasuki firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dengan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman. Buka hati kami Tuhan, telinga kami, pikiran kami, agar dapat menerima firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Nah, adik-adik perhatikan baik-baik firman Tuhan tentang Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa karena memakan buah yang dibujuk oleh si ular. Perhatikan ya adik-adik. Tinggal di taman yang amat indah yang diciptakan Tuhan bagi mereka. Tetapi iblis datang dalam rupa seekor ular yang amat licik. Iblis menggoda Adam dan Hawa. Bukankah Tuhan berkata, kalian tak boleh makan buah dari pohon-pohon ini? Tanya ular pada Hawa. Tidak, hanya buah dari pohon yang di tengah itu. Jawab Hawa. Kalau makan buah itu, kami akan mati. Tidak, kalian tidak akan mati, kata ular. Ada alasan kenapa Tuhan tidak mau kalian makan buah pohon itu. Kalau makan, kalian akan jadi seperti Tuhan. Kalian akan tahu semua yang diketahui Tuhan. Hawa makan buah itu. Ia memberi sepotong kepada Adam yang ada di dekatnya. Adam memakannya. Seketika itu juga, keduanya menjadi tahu hal-hal yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Salah satunya, sekarang mereka tahu mereka telanjang. Mereka segera menjahit daun-daun untuk menutupi tubuh mereka. Ini aneh, karena dulunya mereka tidak pernah merasa takut ataupun malu. Tuhan memanggil, Adam, Hawa, kami bersembunyi sebab kami telanjang, kata Adam. Kalian tahu kalian telanjang karena kalian makan buah itu. Tuhan mengeluh. Lalu Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Tuhan berkata, ular, kau akan hidup menjalar dengan perutmu. Putra seorang perempuan akan mengalahkanmu. Hawa, kau akan menderita sakit saat melahirkan anak. Adam, kau akan bersusah payah mencari makan.
membuat pakaian bagi Adam dan Hawa, kemudian mengusir mereka dari taman itu. Ia menempatkan seorang malaikat berpedang api yang menyala di sana untuk mencegah mereka kembali. Nah, gimana adik-adik firman Tuhan yang baru saja ditayangkan? Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena memakan buah dari pohon pengetahuan. Karena Tuhan sudah melarang mereka untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan. Tetapi si ular malah menggoda, membujuk untuk segera dimakan. Akhirnya apa? Akhirnya terhasut juga adik-adik. Akhirnya Adam dan Hawa itu mengikuti perkataan si ular. Ularnya nakal ya, sukanya menggoda iman Hawa dan Adam. Nah, di sini Kak Tata punya satu ayat yang bisa diingat adik-adik. Upah dosa ialah maut. Ulangi sekali lagi. Upah dosa ialah maut. Itu tercatat dalam Alkitab Roma pasal 6 ayat 23. Nanti adik-adik cari ya. Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Jadi adik-adik kalau mau berbuat harus berpikir dulu ya, apakah itu baik ataukah buruk. Oke? Nah, saatnya kita akan mengakhiri sekolah minggu online kita. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, ikuti Kak Tata berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Jadikan kami ya Tuhan, anak-anak yang takut akan perintah-Mu. Maafkan kami Tuhan, jika kami masih melakukan perbuatan yang buruk. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya berkata amin. Sampai jumpa di sekolah minggu online selanjutnya ya adik-adik. Tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa sama Tuhan agar selalu dilindungi. Salam kasih Kristus adik-adik semua. Dah. Hafalannya terdapat di kitab Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dunia itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjala kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Amin. Mungkin karena terlalu panjang, adik-adik bisa membuka di Alkitab masing-masing di rumah ya. Di Roma 5 ayat 12. Dihafalkan ya adik-adik, jangan lupa. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.